Demonstrasi adalah hak. Tapi hak tak selalu lahir dari kesadaran. Kadang ia digerakkan. Kadang ia digerakkan oleh yang tak terlihat. Hari ini, ribuan turun ke jalan. Serba hitam, serba marah. Gedung DPR berdiri seperti biasa, kokoh, dingin, dan tak terguncang. Tuntutan mengalir deras. Turunkan, bubarkan, tangkap, tolak. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang tak kalah penting. Siapa yang bicara? Dan siapa yang menyusun kata-katanya? Ada yang bilang BEM-SI tak ikut. Ada yang bilang tak ada penanggung jawab. Ada yang bilang ini bukan gerakan mahasiswa, tapi gerakan bayangan. Lalu apakah demonstrasi hari ini murni suara rakyat? Atau hanya gema dari pengeras suara yang dipasang entah oleh siapa? Dalam filsafat sosial, kita belajar bahwa gerakan massa tak selalu spontan. Ia bisa lahir dari luka, tapi bisa juga dari skenario. Ia bisa tumbuh dari kesadaran kolektif, tapi bisa juga dari kepentingan tersembunyi. Habermas bicara soal ruang publik yang rasional. Tapi hari ini, ruang publik kita penuh noise, bukan voice. Kita tak tahu mana yang asli, mana yang rekayasa, mana yang jujur, mana yang sekadar agenda. Tapi jangan salah, meski ada yang menyusun, bukan berarti suara itu tak sah. Rasa marah tetap nyata, kekecewaan tetap hidup, dan tuntutan tetap perlu didengar. Yang penting bukan siapa yang memulai, tapi apakah kita tahu kenapa kita ikut? Apakah kita paham apa yang kita perjuangkan? Dan apakah kita siap bertanggung jawab atas dampaknya? Demonstrasi bukan hanya soal turun ke jalan. Ia adalah soal naiknya kesadaran. Kalau kita hanya ikut karena ramai, kita hanya jadi angka. Tapi kalau kita ikut karena paham, kita jadi sejarah.